Ats-Tsauri rahimahullah, ya, datang dua orang ahlul bid'ah kepada beliau. Mereka minta untuk membacakan satu ayat Al-Quran kepada Al-Imam Ats-Tsauri. Kata beliau, saya nggak mau. Ya. Setengahnya, enggak. Ya. Sekarang kalian yang berdiri dari majelis ini atau aku yang pergi? Ya, begitu cara menjaganya. Adapun masalah interaksi, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan masyarakat kita, yang memang seharusnya demikian. Bukan berarti setelah kita ngaji sunnah ini kita eksklusif, menutup diri, nggak tahu bergaul dengan orang, nggak juga. Justru antum perlu mengamalkan sunnah Nabi itu dengan berinteraksi. Kalau terhadap ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dai sesat, nah itu interaksi antum, menjaga diri. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Saya lebih perjelas lagi, jangan mendengarkan ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang nggak benar, walaupun lagi viral. Wah, ini viral nih. Wah, anak pingin dengar nih. Anak kan sudah ngaji sunnah, nggak apa-apa. Anak tahulah, insya Allah anak filter. Nggak taunya antum, tanpa antum sadari antum terkena oleh pemahamannya, sedikit atau banyak. Ya, nggak usah nantangi syubhat, antum nanti kalah. Ya. Terutama nih kalau yang suka main media sosial ya, Facebook, YouTube, Instagram dan yang sebagainya, ya. Kalau sering dengar, udah lama-lama kecantol, jatuh hati. Ya, boleh juga nih Ustadz gitu ya. Bener juga nih dia. Padahal Anda nggak tahu, ya, pemahaman dia itu pemahaman yang berbahaya, pemahaman yang menyimpang. Tapi karena keterbatasan ilmu, kita termakan oleh cara berpikirnya, ya, dengan syubhatnya. Makanya di antara riwayat salaf seperti yang dilakukan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, datang dua orang ahlul bid'ah kepada beliau. Mereka minta untuk membacakan satu ayat Al-Quran kepada Al-Imam Ats-Tsauri. Kata beliau, lah, saya nggak mau. Ya. Setengahnya, enggak. Ya. Sekarang kalian yang berdiri dari majelis ini atau aku yang pergi? Padahal yang mau dibacakan apa? Ayat Al-Quran. Ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau tidak mau mereka membacakan kepadamu ayat Al-Quran? Kata beliau, aku khawatir kalau mereka membacakan ayat tersebut kepadaku, ya, dengan pemahaman mereka, nanti pemahaman itu masuk ke dalam hatiku dan sulit untuk keluarnya. Itu seorang imam besar, Imam Ats-Tsauri. Siapa yang tidak kenal dengan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah? Lah, kita ini siapa? Berapa ayat yang sudah kita hafal? Berapa hadis yang sudah kita hafal? Sedalam apa ilmu yang sudah kita pelajari? Ngajinya aja mingguan, ya kalau hadir. Ada yang ngajinya kalau tablik akbar aja. Kok sudah kepingin memfilter? Wah, Anda bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Lah, Anda ini siapa sih? Seorang imam aja khawatir akan dirinya. Ya udahlah. Kalau mau dengar kajian, ya udah, Anda yakin dengan ustadz yang sunnah, ya sudah, dengarkan ustadz sunnah saja. Ya. Sehingga kita lebih terjaga pemahamannya dan pemikirannya kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ustadz, gimana? Ini ngajarin fanatik dong.
ngajarin taklid. Nggak apa-apa fanatik kalau fanatiknya dan taklidnya kepada yang benar. Yang salah itu kalau Anda fanatik dan taklid ya kepada sesuatu yang belum bisa Anda pastikan bahwa itu benar. Ya, apalagi kalau Anda tahu bahwa yang Anda fanatiki dan yang Anda taklidi itu salah gitu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau itu benar memang harus fanatik. Oh benar kok, kita bukan fanatik kepada orangnya, kepada pemahamannya, kepada ajaran yang dibawanya, karena itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak apa-apa. Ya. Kalau gitu kita kolot dong, nggak mau membuka diri, wawasannya sempit. Ngapain wawasan luas kalau Anda sesat? Mau wawasan Anda luas tapi Anda sesat? Ngapain wawasan luas kalau sesat? Nggak apa-apa, sempit, yang penting benar. Ya. Islam itu bukan untuk mencari wawasan, Islam itu untuk diilmui dan diamalkan di dalam kehidupan. Ya, masalahnya kita nggak punya filternya, gitu loh. Ya, kalau memang Anda merasa yakin bahwa diri Anda bisa memfilternya, ya silahkan. Kalau Anda bisa menjamin diri Anda, coba silahkan. Kan gampang. Tapi nanti kalau kena, ya tanggung sendiri gitu ya. Itu resikonya. Nah, apalagi bagi kita yang baru awal-awal ngaji ya. Jadi tutup telinga aja dari omongan-omongan orang yang negatif, omongan-omongan orang yang tidak mengerti akan kebenaran ya. Selamatkan diri kita dengan menjaga pemahaman ini. Pelajari Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salaf generasi terbaik dari umat ini, dan jauhkan diri dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, begitu cara menjaganya. Adapun masalah interaksi, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan masyarakat kita, ya memang seharusnya demikian. Bukan berarti setelah kita ngaji sunnah ini kita eksklusif, menutup diri, nggak tahu bergaul dengan orang, nggak juga. Justru antum perlu mengamalkan sunnah Nabi itu dengan berinteraksi. Kalau terhadap ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dai-dai sesat, nah itu interaksi antum, menjaga diri. Ya, menjaga diri. Enggak mendengarkan kajiannya, enggak mengikuti majelisnya. Itu sikap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sikap beliau terhadap al-khawarij. Ya. Dan juga diajarkan oleh para ulama salaf. Nanti akan kita sebutkan hujjah-hujjah dalam masalah ini. Taib. Adapun kepada sesama kaum muslimin, apalagi orang-orang awam, walaupun beda-beda kajian dari kita, dia awam. Kenapa antum harus menutup diri? Ketemu assalamualaikum, tegur sapa. Ya, ada saatnya kalau bisa berbincang, ya sampaikan nasihat. Ajak dia kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, orangnya nggak bisa diajak, fanatik Ustadz, ngeyel. Ya udah, kalau begitu antum pandai menjaga diri. Di mana batas antum harus berbicara dengan orang tersebut. Ya, tidak usah menghabiskan waktu berdebat dengan dia. Kalau memang tidak bisa diajak kepada yang hak, tapi tunaikan hak dia sesama kaum muslimin. Toh dia beda kajian, dia ikut kajian yang nggak benar karena dia nggak tahu. Ya. Berinteraksi dalam masalah duniawiyah biasa saja, jual beli, sewa menyewa, upah mengupah. Gak usahkan kepada sesama kaum muslimin, kepada orang kafir pun diperbolehkan. Jadi semuanya itu ada babnya. Berinteraksi sosial kita tetapi sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Antum pelajari bagaimana akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam terhadap manusia. Dan semua ini butuh ilmu. Ya. Bagaimana indahnya akhlak beliau kepada kaum muslimin, kepada orang tuanya, kepada karib kerabatnya, kepada orang-orang yang di sekitarnya, kepada tetangganya. Ya. Kadang sebagian kita ini karena merasa yang disetel murotal, disetel sak kencang-kencangnya, nggak peduli dengan tetangganya, siang malam, sampai tetangganya itu terganggu dan nggak bisa istirahat. Anda berdosa.
nggak boleh. La yu'minu ahadukum, la yu'minu man la ya'man jaruhu bawa'iqah, kata Nabi. Tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya. Ini interaksi sosial. Muliakan tetangga kita. Ya. Tunaikan haknya sebagai tetangga. Nah, sampai kepada orang-orang kafir pun, seperti kita yang tinggal di Bali ini, tunjukkan akhlak yang baik, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keindahan akhlaknya. Beliau mengunjungi seorang anak Yahudi ketika sakit. Ya. Sampai anak itu terharu, keluarganya terharu karena dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah muslim, ini yang dikunjungi Yahudi. Sampai kemudian Nabi mengajaknya masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Anak itu melihat ke bapaknya, bapaknya mengatakan ati' Abul Qasim, artinya ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian meninggal dunia. Meninggal di dalam keislamannya, disaksikan oleh bapaknya yang Yahudi. Masya Allah, akhlak. Iya kan? Nah, kita dilarang berbuat baik kepada orang-orang kafir itu kalau dia kafir harbi. Apalagi sudah ada dikumandangkan genderang perang. Ya. Makanya dalam surat Al-Mumtahanah itu Allah katakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Karena Allah mencintai keadilan. Ya. Orang yang non muslim kita lihat, apalagi dia tetangga kita dalam keadaan sulit, nggak apa-apa dibantu. Ya. Kita buat makanan, nggak apa-apa dibuat agak banyak dikasih dia. Akhlak-akhlak yang baik seperti ini itu membuat hati manusia tertarik kepada keislaman. Kalau dia sempat masuk Islam karena Anda, betapa besarnya pahala yang kita dapatkan, pahala yang Anda dapatkan. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya. Lebih baik daripada onta-onta yang merah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah interaksi. Ya, kepada sesama kaum muslimin, walaupun nggak satu kajian, walaupun nggak satu pemahaman, tunaikan haknya sesama kaum muslimin. Kebanyakan mereka orang-orang awam, kecuali kalau tokoh-tokohnya yang bisa menyesatkan antum. Ini beda babnya. Kalau tokoh-tokohnya yang bisa menyesatkan, ya memang kita harus menjaga diri supaya kita tidak tertular oleh pemikiran dan pemahamannya. Tapi orang-orang awam ini, ya, apalagi kalau dia keluarga kita, saudara kita, maka tetaplah berinteraksi dengan cara yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kata Nabi. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Senyum, salam, tegur sapa, membantu, meringankan, peduli. Ya. Dan sering sekali dakwah dengan perbuatan itu lebih mengundang ketertarikan daripada dakwah dengan lisan. Anda kalau menasihati mereka, ya panjang lebar, ya itu bisa diusir oleh mereka. Kamu ini siapa mau ngajarin, gitu kan? Kenal aja, apalagi nggak kenal gitu. Kenal aja enggak. Ya. Tapi kalau dengan perbuatan, ya, kepedulian, tolong menolong, membantu, meringankan, ramah, orang akan tertarik. Kok ada orang seperti ini? Lama-lama ngobrol, ya, nyambung, bisa sharing. Kalau sudah sharing gampang, ya,
dibawakan kepadanya ayat, dibawakan kepadanya hadis. Siapa yang nggak mau mendengar ayat, yang nggak mau mendengarkan hadis? Iya. Itu akan sangat berpengaruh. Kalau kita orang mampu, cobalah lakukan misalnya bakti sosial, apalagi di tengah sulitnya ekonomi. Kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Orang kalau kita sudah peduli kepada kepentingan perutnya, kita gampang mengisi pikirannya. Itu. Maka ini adalah jalan untuk berinteraksi kepada manusia dan sekaligus menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang harus kita jauhi adalah tokoh-tokoh yang bisa memang menyesatkan kita dengan pemikirannya dan pemahamannya. Kita menjaga diri daripadanya karena dia bisa mencederai dan membahayakan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah.